Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk sharing ilmu kembali. Semoga teman-teman masih bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan bayi baru lahir fisiologis. Bentar ya. Oke, sudah terlihat ya untuk PowerPoint-nya. Oke, kita mulai dari pengertian bayi baru lahir normal. Nah, ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2007 mengatakan bahwasanya bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu atau aterem ya, dan berat lahirnya 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Nah, di sini juga jadi patokannya menurut Departemen Kesehatan di usia kehamilan dan berat badan lahirnya. Nah, namun ada referensi lain ya. Ini menurut Soleh Kosim pada tahun 2007 juga mengatakan bahwasanya bayi baru lahir normal adalah bayi yang baru lahir dengan berat antar gram, kemudian cukup bulan, lahir menangis, dan tidak ada kelainan kongenital ya atau cacat bawaan yang berat. Jadi lebih detail lagi menurut Soleh Kosim ya. Jadi bayi baru lahir haruslah tadi ya lahirnya menangis, kemudian tidak ada kelainan kongenital yang berat. Oke, selanjutnya ya, ini pada ciri-ciri bayi baru lahir normal. Berat badannya di antara 2.500 sampai dengan 400 gram, kemudian panjang badannya 48 sampai 52 cm, lalu lingkar dadanya antara 30 sampai dengan 38 cm, untuk lingkar kepalanya ini di 33 sampai dengan 35 cm, kemudian frekuensi jantung ini ya 120 sampai dengan 160 kali per menit. Nah, ini lebih cepat ya. Karena untuk dewasa saja 80 ya, 80 kali per menit. Kemudian untuk pernafasannya di 40 sampai dengan 60 kali per menit. Nah, lalu ini untuk warna kulitnya yaitu kemerahan dan licin. Jadi bayinya dikatakan normal ketika tanda-tandanya seperti ini. Lalu kemudian ini ya, rambut lanugo tidak terlihat. Jadi biasanya memang untuk lanugo ini, lanugo yang masih lebat ini biasanya masih ada di bayi-bayi yang kurang bulan. Kemudian kuku sedikit memanjang dan lemas. Kemudian daerah genitalianya ya, tentunya untuk yang perempuan labia mayoranya sudah menutupi labia minoranya gitu. Kemudian di situ untuk laki-laki ya, testisnya sudah turun pada skrotum. Kemudian tonusnya baik ya, atau ototnya tentunya nanti gerakannya juga bagus gitu ya. Kemudian eliminasinya juga baik. Nih ya, Apgar skornya lebih dari 7. Karena biasanya ketika bayinya menangis, otomatis akan ada gerakan tonusnya. Di situ yang menandakan bahwa bayi tersebut normal gitu. Nah, ini ada 9 komponen asuhan bayi baru lahir. Tentunya yang pertama adalah kita melakukan penilaian bayi baru lahir segera. Jadi ketika bayi baru lahir, langsung kita nilai ya, penilaian sepintas gitu ya, dengan lihat biasanya ketika bayi baru lahir kita lihat tangisannya, gerakannya gitu ya, menangis keras, gerakannya kuat gitu ya.
warna kulitnya apa gitu ya, nafasnya seperti apa. Nah, di situ kita lihat penilaian sepintas, dan biasanya kita juga lihat jam ya di situ, lahirnya jam berapa. Kemudian kita ada perlindungan termal, yaitu suhu badan nanti, kemudian merawat tali pusat, lalu inisiasi menyusui dini ya, ini IMD, kemudian mencegah terjadinya perdarahan, lalu ini mencegah infeksi pada matanya, kemudian memberikan imunisasi hepatitis B, lalu memberikan ASI, ya, lalu melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, ini kita penilaian dulu ya. Tentunya penilaian yang pertama tadi ketika bayi lahir ya, kita akan tahu bayi itu biasanya memang ini kita lihat sebelum bayinya lahir ya. Kita nilai si ibu datang ke kita ya, kita lihat apakah kehamilannya aterm atau tidak. Nah, ini kita lihat, jadi ketika bayinya aterm, nah biasanya semuanya sudah membaik gitu kan ya. Nah, namun ini kita lihat lagi ya, apakah bayinya cukup bulan. Nah, ini kita lihat cukup bulan itu nanti aterm atau tidak ya. Jadi aterm atau prematur atau bahkan imatur kita lihat di situ. Kemudian kita lihat ketubannya, karena ketuban ini juga nanti akan berpengaruh ya pada penilaian saat dia lahir. Kemudian bayi menangis atau bernafas gitu ya, kemudian tonusnya baik atau tidak. Jadi ini adalah komponen untuk penilaian segera setelah bayi lahir gitu ya. Nah, ini manajemennya tadi ya, ketika apakah bayinya itu lahir cukup bulan, kemudian warnanya apa, bercampur mekonium atau tidak, kemudian menangis secara spontan atau tidak. Ini kemudian bernafas atau, nah ini biasanya memang menangis dan bernafas ya, ketika bayinya menangis ya akan ada tanda nafas gitu kan, kemudian tonusnya baik atau tidak. Nah biasanya untuk tonus ini itu nanti kita lihat, karena kalau bayi lemes itu dia sikunya itu ya, sikunya kita dari sikunya itu kita lihat. Kemudian jika bayi cukup bulan, air ketubannya jernih, menangis, dan bernafas, tonusnya baik, ya kita lakukan manajemen selanjutnya, manajemen bayi baru lahir. Namun ketika bayinya lahir tidak cukup bulan, lalu air ketubannya bercampur mekonium, nafasnya megap-megap gitu ya, dan tonusnya tidak baik, biasanya lemes gitu ya, bayinya lemes, merintih gitu ya. Nah, ini kita lakukan manajemen asfiksia bayi baru lahir. Nanti kita tentunya membantunya dengan resusitasi ya. Nah, ini selanjutnya untuk perlindungan termal. Nah, perlindungan termal ini yaitu saat lahir akan ada mekanisme pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir. Nah, yang mana itu belum berfungsi secara sempurna ya. Kemudian hal tersebut, nah ini menyebabkan mudahnya terjadi hipotermia. Nah, hipotermia ini mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada di dalam ruangan yang relatif hangat. Jadi memang ketika bayi baru lahir itu kita angkat ya, kita taruh di perut ibu, langsung kita keringkan dari air ketubannya itu sendiri gitu ya. Nah, ini tujuannya tadi untuk mencegah terjadinya hipotermia agar termal dari bayinya itu terlindungi. Nah, selanjutnya ini adalah mekanisme kehilangan panas pada bayi ya. Nah, ternyata bayi baru lahir dapat kehilangan panas tubuhnya melalui cara-cara sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah evaporasi, yang mana kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi itu sendiri. Jadi, mekanisme kehilangan yang pertama adalah dengan evaporasi, yaitu karena si air ketuban yang tidak segera dikeringkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konduksi, yang mana konduksi ini merupakan kehilangan panas pada tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Nah, kehilangan panas ini
yang mana bisa kontak dengan ini tadi ya, dengan permukaan yang dingin, misalnya dengan meja gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada konveksi yang mana kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin gitu. Jadi suhu ruangannya lebih dingin. Jadi dia bisa kehilangan panasnya. Lalu yang keempat radiasi yang mana kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah daripada suhu tubuh dari bayinya itu sendiri. Jadi ini adalah 4 mekanisme kehilangan panas bayi baru lahir ya. Tentunya makanya ketika kita sebelum melahirkan dari bayi kita tentukan pastinya tempatnya adalah aman gitu ya. Selain aman juga safety gitu ya. Ya, safety atau aman untuk si bayi dan ibunya. Nah, ini khawatirnya ya ini karena bayi bisa kehilangan panas dari tubuhnya. Nah, ini kalau untuk digambarkan ya. Oke, ini mencegah kehilangan panas tersebut. Jadi ini adalah yang kita lakukan. Yang pertama adalah keringkan tubuh tanpa membersihkan dari verniknya. Jadi dibersihkan saja air ketubannya, kemudian meletakkan bayi agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Nah ini subhanallah sekali ya. Jadi kita lakukan IMD itu ya ini tujuannya agar suhunya si bayi tersebut karena di dada itu tadi hangat, jadi bisa suhu tubuhnya akan bagus gitu. Jadi tidak kehilangan dari panasnya itu. Jadi dari suhu ibu tadi hangat gitu ya. Jadi memberikan atau menjaga gitu ya, mencegah untuk kehilangan panas. Kemudian selimuti ibu dan bayi dan pasangkan topi dari kepala bayi. Jadi tadi kan ada mekanisme yang itu tadi ya, radiasi itu ya. Jadi diusahakan dipasangkan topi saat bayinya IMD. Kemudian jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir. Jadi ini kan memang sebenarnya tidak urgensi ya, tidak ada urgensinya. Jadi tidak usah segera dilakukan gitu. Kemudian tempatkan bayi di lingkungan yang hangat. Nah, ini di lingkungan yang hangat tadi bisa dilakukan IMD pada ibunya, kemudian atau bisa diletakkan di tempat yang hangat. Oh, itu ya, infant warmer. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perawatan tali pusat, yang mana ini juga untuk metode yang terbarunya ya, tidak boleh jangan membungkus puntung tali pusat dan mengoles cairan. Jadi tidak usah dilakukan pengolesan cairan, menjaga tali pusat tetap bersih, kemudian menjaga tali pusat tetap kering, dan biarkan tali pusat terlepas secara alami. Untuk selanjutnya yaitu IMD atau inisiasi menyusui dini ya, menyusui dini, yaitu prinsip pemberian ASI adalah dimulai sedini mungkin agar ASI eksklusif itu bisa berjalan gitu ya. Nah, eksklusif 6 sampai 10 bulan diteruskan sampai 2 tahun dengan MPASI sejak usia 6 bulan. Jadi untuk ASI eksklusif itu tadi ya dari 0 sampai dengan 6 bulan gitu ya, 6 atau 10 bulan, kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun. Tapi yaitu setelah 6 bulan maka dilakukan MPASI. Jadi diberikan makanan tambahan. Karena ASI saja ketika bayi berusia 6 bulan sudah akan asupan dari nutrisinya lebih membutuhkan atau memerlukan lebih lagi, jadi harus diberikan MPASI. Nah, lalu pemberian ASI dapat meningkatkan ikatan kasih sayang. Nah, kemudian ini juga akan adanya bonding ya, bonding antara ibu tersebut dengan si babynya. Kemudian memberikan nutrisi terbaik dan melatih refleks dan motorik bayi. Jadi refleks menghisap, gitu ya.
menelan juga akan diaktifkan ketika dari dini dilakukan IMD. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah lahirkan, kemudian lakukan penilaian bayi dan keringkan. Lalu yang kedua adalah lakukan kontak kulit ibu dengan kulit bayi selama minimal nih 1 jam ya untuk IFD. Kemudian biarkan bayi mencari dan menemukan puting ibu dan mulai menyusu sendiri. Jadi ditaruh saja di dada, nanti biarkan si babynya untuk mencari putingnya. Untuk yang selanjutnya yaitu mencegah perdarahan. Nah, tentunya ini kita ini ya memberikan vitamin K ya, karena sistem pembukaan darah pada bayi baru lahir belum sempurna, maka semua bayi akan beresiko mengalami perdarahan. Jadi diberikanlah suntikan vitamin K sebanyak 1 mg ya secara intramuskular setelah IMD dilakukan. Nah, biasanya memang setelah 1 jam bayi setelah IMD maka dilakukan penyuntikan si vitamin K ini. Nah, lalu 1 jam berikutnya nanti akan ada pemberian hepatitis B. Jadi suntik vitamin K dulu baru disuntik hepatitis. Nah, ini untuk mencegah infeksi pada mata. Nah, yang dilakukan adalah pemberian salep atau tetes mata. Nah, ini diberikan segera setelah IMD. Biasanya 1 jam setelah bayi lahir. Tadi ya berbarengan dengan pemberian si vitamin K. Kemudian ini pencegahan infeksi mata ini dianjurkan menggunakan salep mata antibiotik tetrasikline 1%. Nah, memang biasanya menggunakan lebih ke salep mata. Kemudian melakukan pemberian imunisasi hepatitis B, yang mana setelah diberikan vitamin K, 1-2 jam kemudian diberikan imunisasi hepatitis B berupa pertama. Nah, ini tujuannya untuk mencegah penularan hepatitis B. Nah, imunisasi HB0 ini harus diberikan pada bayi umur 0 sampai dengan 7 hari. Karena yang pertama, sebagian ibu hampir merupakan karier, pembawa ya. Hampir separuh bayi dapat tertular dari ibunya. Kemudian penularan pada saat lahir hampir seluruhnya berlanjut menjadi hepatitis menahun. Lalu imunisasi sedini mungkin akan melindungi 75% bayi dari penularan hepatitis B. Jadi memang penting banget ya untuk dilakukan pemberian HB0 ketika bayi baru lahir. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pemberian ASI selanjutnya. Nah, ini adalah merupakan rangsangan hisapan bayi pada puting ibu akan diteruskan oleh serabut saraf atau hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin. Makanya ketika semakin sering bayi menghisap puting dari ibu, maka akan semakin banyak prolaktin dan ASI. Jadi memang sebenarnya ASI itu didesain sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan si bayi tersebut. Jadi harapannya memang dari awal dilatih untuk melakukan hisapan ya. Mungkin awal-awal untuk ibu-ibu yang masih belum pernah melahirkan, keluarnya masih belum banyak. Nah, tapi ini tadi kita ternyata semakin dihisap ya, walaupun masih belum keluar. Nah, ketika sering dihisap maka akan merangsang pengeluaran prolaktinnya ya. Jadi akan semakin banyak ASI yang akan diproduksi. Nah, selain itu juga ternyata sekarang banyak sekali metode yang digunakan ya untuk bagaimana merangsang dari pengeluaran air susu. Nah, bisa salah satunya ada pijat oksitosin gitu ya. Nah, ini selanjutnya yaitu cara menyusui yang benar. Yang pertama adalah menyusui dengan posisi perlekatan yang benar. Kemudian menyusu minimal 8 kali sehari selama 24 jam. Lalu menyusu pada payudara kanan dan kiri secara bergantian. Nah, kemudian hanya berpindah ke sisi yang lain setelah mengosongkan payudara yang sedang disusukan. Jadi memang
yang benarnya seperti ini ya. Jadi biasanya usahakan ya posisi perlekatannya. Jadi seluruh mulutnya itu menempel pada aerolanya atau nggak putingnya aja, karena kalau putingnya aja nanti akan sakit gitu. Kemudian minimal 2 jam ya, tiap 2 jam itu minimal bayi diberikan ASI gitu. Jadi apabila tidur, karena bayi kan memang aktivitasnya tidak ada ya, jadi hanya tidur. Kalau tidur ya memang harus dibangunkan. Jadi minimal pemberiannya 8 kali dalam 1 hari. Nah, selain itu juga kan sebenarnya metode menyusui ini bisa dijadikan sebagai alat kontrasepsi atau mal ya nantinya. Jadi lebih baik ya memang, dan ASI itu sudah lengkap kandungannya ya lebih baik diberikan ASI-nya. Jadi apabila masih belum keluar gitu, tetap dirangsang untuk dihisap. Jadi biar akan ada produksinya. Nah, ini kalau kita lihat perlekatannya. Jadi di sini kita lihat bahwa seluruh mulut ini memasuk di aerolanya, aerola kehitam-hitamannya ini ya, kehitam-hitamannya sudah dipenuhi. Jadi bukan cuma di putingnya. Kalau di putingnya aja ini biasanya sakit saat diminum seperti itu. Nah, untuk asuhan yang ke-9 yaitu pemeriksaan fisik, yang mana pemeriksaan fisik bayi baru lahir ini bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. Nah, resiko terbesar kematian bayi baru lahir terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal. Jadi biasanya memang untuk pemulangan pasien itu setelah persalinan tidak langsung dipulangkan ya, karena dikhawatirkan itu tadi adanya karena resiko besar di 24 jam pertama. Jadi biasanya memang masih tinggal dulu di rumah atau di vaskesnya ya, karena juga masih ada pemantauan dari ibunya juga. Jadi ibunya dipantau, bayinya juga dipantau. Tujuannya ya ini tadi untuk melihat apakah ada kelainan pada si bayi tersebut. Nah, ini untuk waktu pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, ini setelah lahir saat bayi stabil. Nah, sebelum 6 jam. Ini biasanya memang setelah 2 jam ya setelah pemberian hepatitis B itu memang juga kita melakukan pemeriksaan bayi baru lahir ya. Lalu pada usia 6 sampai 48 jam atau pada kunjungan pertama. Lalu usia 3 sampai 7 hari ya, kunjungan neonatal kedua. Kemudian pada usia 8 sampai dengan 28 hari atau kunjungan neonatal ketiga. Jadi memang biasanya untuk KN ini biasanya akan menyesuaikan dari kunjungan si ibunya tersebut ya, di berbarengan. Jadi ibunya periksa untuk kondisinya dan bayinya juga periksa untuk pemeriksaan bayinya. Nah, ini untuk pemeriksaan yang dilakukan pertama adalah lihat dari postur, tonus dan aktivitas. Nah, ini kita lihat tungkai dan lengan fleksi. Nah, ini biasanya ketika fleksi itu berarti bayinya sehat. Tapi kalau lemes gitu ya, lemes tentunya ya akan terkapar gitu ya, tidak bisa fleksi dari siku-sikunya gitu. Bayi sehat akan bergerak aktif gitu ya. Kemudian lihat kulit. Nah, ini lihat kulitnya, wajahnya, bibirnya, dan selaput lendirnya. Nah, ini dada harus berwarna merah muda tanpa adanya kemerahan atau bisul. Jadi dilihat juga untuk kondisi dari kulitnya. Kemudian perhitungkan nafas dan lihat tarikan dinding dada pada bayi ketika bayi tersebut tidak menangis gitu ya. Jadi kita cek pernafasannya apakah normal atau tidak. Nah, ini ya biasanya 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian dilihat apakah ada retraksi dari dinding dadanya. Lalu hitung denyut jantung. Nah, ini biasanya kita menghitungnya pada apex dari jantung ya, di sebelah tengah agak ke kiri gitu ya, di ujungnya itu yang akan terdengar puncaknya dari puncak denyutannya. Nah, ini untuk normalnya di 120 sampai dengan 160 kali per menit.
Nah, untuk selanjutnya yaitu lakukan pengukuran suhu. Nah, ini normalnya di 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Lalu kita raba ya, kita lihat dan raba, tentunya kita dalam melakukan pemeriksaan fisik ini kita lihat dulu ya, kita inspeksi, kemudian kita auskultasi, kemudian baru palpasi ya. Lalu kita lihat apakah bentuknya simetris atau tidak gitu ya. Apabila ada yang tidak simetris, nah biasanya ini kan ada kaput gitu ya, ada kaput ataupun yang kepalanya lonjong gitu ya. Jadi kita lihat apakah akan hilang atau tidak gitu. Kemudian kita lihat ubun-ubunnya gitu kan. Ini apakah ubun-ubunnya rata dan dapat menonjol ketika menangis. Lalu kita lihat di bagian matanya, apakah ada sekret gitu ya, kemudian simetris atau tidak. Nah, di sini biasanya memang untuk melihat kelainan kongenital itu kita lihat di bagian kesimetrisannya ujung mata dengan di ujung telinga. Biasanya kalau ada kelainan gitu ya atau sindrom kelainan dari bayinya itu akan ada ciri-ciri khasnya sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat di bagian mulut, di bagian bibirnya apakah ada nih ya, bibirnya kita lihat, gusinya, terus giginya, kadang memang jadi jangan heran kalau bayi baru lahir ada giginya gitu, memang ada terkadang gitu. Kemudian kita lihat langit-langitnya, apakah dia ada bibir sumbing ya, bibir sumbing atau palatokisis. Kemudian pertama labiokisisnya dulu, kemudian kita lihat apakah ada labiopalatokisis. Jadi bibirnya yang sumbing atau bahkan sumbingnya sampai dengan langit-langitnya. Jadi kita lihat di sini. Kemudian kita nilai kekuatan isap bayi. Nah, di sini ketika ada kelainan pada bibir sumbing, nah biasanya ada kekuatan hisapnya, daya hisapnya itu juga akan berbeda ketika bayi itu normal. Kemudian kita lihat dan raba perut, lihat ini ya, dilihat perutnya datar dan teraba lemas, jadi kita lihat. Kemudian bagian tali pusatnya tidak ada perdarahan, pembengkakan, bau, nanah, dan kemerahan. Jadi kita inspeksi dulu di bagian tali pusatnya, ya apakah tali pusatnya sudah lepas atau belum. Kemudian kita lihat kalau belum lepas ya, kita lihat ada kemerahan atau ada nanah atau bahu gitu, ada bau gitu ya, yang menandakan ke arah infeksi. Kemudian kita lihat punggung dan raba tulang belakang. Nah, di kulit ini kita lihat, nah biasanya karena ada kelainan di pada tulang belakang ya atau spina bifida ya. Nah, kita curiga juga ini, maka kita lihat, kita raba di bagian punggung belakang. Kemudian kita juga lihat bagian ekstremitas, kita hitung jumlah jarinya. Takutnya ada polidaktil atau sindaktil ya pada jari tangan dan kakinya. Kemudian kita lihat anusnya berlubang atau tidak gitu ya. Kalaupun ini ya, nanti lebih bisa kita lihat ada pengeluaran biasanya dari mekoniumnya. Apakah mekoniumnya sudah keluar atau ini ya buang air besarnya gitu ya. Kita lihat di situ. Jadi kalau memang ada berarti kan anusnya berlubang gitu ya. Kemudian kita lihat dan raba genital bagian luar. Nah, ini tadi ya pada bayi perempuan biasanya terlihat cairan putih atau kemerahan. Nah, ini beberapa saya temui juga ada cairan putih ke merah-merahan. Jadi kayak mens gitu ya. Jadi memang itu hal yang wajar gitu atau hal yang normal karena masih ada hormon dari ibu yang beradaptasi dengan yang masuk ke bayinya itu tersebut. Jadi kayak mens bayinya. Kemudian ada bayi laki-laki. Nah, ini
dapat lubang ya, lubang uretranya. Nah, ini dipastikan juga bayinya sudah BAK setelah 20 jam lahir. Jadi memang ini dievaluasi dari eliminasinya. Kemudian kita timbang bayi, kita lihat berat badannya, apakah dia BBLR atau giant baby gitu ya. Jadi kita lihat berat lahirnya, kemudian dalam minggu pertama berat bayi biasanya akan turun kisaran 10%, namun akan naik setelah 2 minggu kemudian. Jadi memang ada penurunan, biasanya banyak yang turun saat minggu pertama. Kemudian kita mengukur dari panjang dan lingkar kepala dari bayi. Nah, ini panjangnya tadi ya, panjang bayi di 48 sampai 52 cm untuk normalnya, kemudian lingkar kepalanya di 33 sampai 37 cm. Lalu kita menilai cara menyusuinya. Jadi wajah bayi menghadap ke payudara. Jadi tidak hanya badannya itu telentang ya, kepalanya yang menoleh. Nah, itu juga kita perumpamakan saja kita minum sambil kepalanya saja yang menoleh, itu pasti akan sakit gitu ya di bagian lehernya. Jadi diusahakan memang sejajar antara si kepala dan badannya gitu. Jadi memang menghadap ke payudara. Kemudian aerolanya berada di dalam mulut. Jadi tadi ya sudah ada gambarnya yang tadi. Oke, ternyata sudah selesai untuk materi bayi baru lahir normal ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ya di kolom komentar. Tuh, bisa disampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab apabila teman-teman bertanya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, bisa diambil baiknya, dan semoga lain kali kita bisa sharing kembali gitu ya, dengan tentunya materi yang lebih menarik lagi. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.